Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Elita Mirnawati dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang. Pada hari ini, kalian akan mempelajari bab 3 tentang karya sastra berbentuk cerpen dengan KD 3.5. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Silakan simak teks cerpen berikut ini. Jadi, definisi cerpen adalah salah satu karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan kehidupan manusia secara singkat, terfokus pada suatu peristiwa saja. Pembedaan cerita pendek terbagi menjadi dua, berdasarkan panjang naskah dan berdasarkan tema dan isi. Kalau berdasarkan panjang naskah, cerpen terbagi menjadi cerpen pendek sekali, cerpen sedang, dan cerpen panjang. Kalau berdasarkan tema dan isi, terbagi menjadi cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Unsur pembangun cerpen terbagi menjadi dua, ada unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam, terdiri dari tema, penokohan, sudut pandang tokoh, alur atau plot, latar atau setting, dan amanat. Tema adalah ide sebuah cerita, bagian inti, pokok dasar atau fokus yang menjiwai sebuah cerita. Sedangkan penokohan adalah lukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Lukisan gambaran tokoh cerita ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam suatu ucapan dan aspek yang dilakukan dalam tindakan. Sudut pandang tokoh adalah cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Ada beberapa sudut pandang yang digunakan pengarang dalam bercerita. Pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Kedua, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Keempat, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Berikutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan seksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Alur dalam cerpen terbagi menjadi tiga, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sedangkan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Pesan dalam sebuah cerita mencerminkan pandangan hidup pengarang. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik cerpen merupakan sebuah unsur yang membentuk cerpen dari luar. Berbeda dengan unsur intrinsik cerpen yang membentuk cerpen dari dalam, unsur ekstrinsik cerpen tidak terlepas dari keadaan masyarakat saat dimana cerpen tersebut dibuat oleh pengarang. Unsur ini sangat memiliki banyak sekali pengaruh terhadap penyajian amanat ataupun latar belakang dari cerpen tersebut. Berikut unsur ekstrinsik cerpen. Nilai-nilai dalam cerita. Sebuah karya sastra termasuk cerpen mengandung nilai kehidupan
yang berlaku dalam masyarakat. Yang nilai tersebut menggambarkan norma, tradisi, aturan, dan kepercayaan yang dianut dan dilakukan oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai moral, nilai sosial, budaya, dan adat istiadat, serta religi. Unsur ekstrinsik cerpen merupakan sebuah unsur yang membentuk cerpen dari luar. Berbeda dengan unsur intrinsik cerpen yang membentuk cerpen dari dalam, unsur ekstrinsik cerpen tidak terlepas dari keadaan masyarakat saat di mana cerpen tersebut dibuat oleh pengarang. Unsur ini sangat memiliki banyak sekali pengaruh terhadap penyajian amanat ataupun latar belakang dari cerpen tersebut. Berikut unsur ekstrinsik cerpen. 1. Nilai-nilai dalam cerita. Sebuah karya sastra termasuk cerpen mengandung nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut menggambarkan norma, tradisi, aturan, dan kepercayaan yang dianut atau dilakukan oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut terdiri dari nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai politik. Berikutnya adalah latar belakang kehidupan pengarang. Meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis pengarang sebelumnya. Latar belakang pengarang terdiri dari biografi pengarang, psikologis pengarang, dan aliran sastra yang dianut pengarang. Berikutnya adalah situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Sebagai tugas untuk kalian, silakan kerjakan latihan mengidentifikasi cerpen Pohon Keramat pada halaman 60 dari buku paket. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.